Nah, yang kalau tadi bilang persyaratan, terutama teman-teman harus lihat nanti ada beberapa bidang studi yang termasuk dalam bidang prioritas. Habis ini saya kasih tahu ya. Nah, persyaratannya tadi ada umum dan JFE gitu ya, umum dan S3, kemudian ada kelompok yang kedua adalah JFE dan pelamar dengan disabilitas. Kalau yang untuk umum IPK-nya minimalnya 2,9. Tapi sekarang nggak ada lah ya untuk teman-teman yang IPK-nya 2,9. Saya nggak pernah lihat mahasiswa saya IPK-nya 2,9. Biasanya sekarang udah bagus-bagus IPK-nya. Nah, bedanya adalah bahasa Inggrisnya boleh pakai ITP. Jadi kelebihan dari Australia Water adalah teman-teman nggak harus punya IELTS, tapi teman-teman boleh mendaftar dengan TOEFL ITP. ITP sebanyak 500, skornya 550. Atau kalau sudah punya IELTS ya pakai IELTS 6, atau pakai TOEFL IBT boleh, atau PTE Academic boleh. Nah, kalau teman-teman dari JFE dan pelamar dengan disabilitas, IPK-nya persyaratannya agak lebih diturunkan sedikit gitu ya, yaitu IPK-nya 2,75. Nah, keuntungannya adalah di TOEFL ITP-nya teman-teman boleh apply menggunakan ITP 500 atau IELTS 5. Tapi kalau teman-teman yang S3 nggak lihat yang ini ya, yang teman-teman yang S3 dan umum lihatnya berbarengan yang sebelah kiri ini, sehingga habis itu agak sedikit berbeda. Nah, bidang kemudian persyaratan lainnya apa? Ya sama seperti persyaratan beasiswa yang lain. Nah, ini yang sering banget nih suka nanya gitu ya. Oh, Kak, itu kira-kira persyaratannya harus di apa namanya? Harus ditranslate atau enggak dan sebagainya? Enggak ya. Jadi semua yang persyaratan yang ada di sini itu teman-teman nggak harus mentranslate ketika teman-teman mau mendaftar. Jadi teman-teman fotokopi, yang penting fotokopi kemudian dilegalisir, udah gitu. Nggak perlu ditranslate, termasuk ijazah dan transkrip. Kecuali kalau sekarang transkripnya atau ijazahnya sudah bilingual ya silakan. Atau misalnya akte kelahirannya atau setara itu sudah ada bilingual silakan. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib ditranslate karena nanti yang ditranslate itu akan diminta kalau teman-teman sudah jadi awardee. Nah, yang wajib bahasa Inggris hanya CV karena di CV itu ada di dalam application itu teman-teman harus menulis CV di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melegalisir itu nggak harus misalnya ijazah, transkrip nggak harus di tempat universitinya gitu ya. Kalau teman-teman S1-nya mungkin tinggalnya sekarang di mana, kemudian dulu S1-nya di mana. Sehingga kalau misalnya pergi ke uninya lagi kan terlalu jauh. Sehingga teman-teman bisa menggunakan melegalisir dokumen tadi itu ke notaris aja. Cukup pergi ke notaris bawa apa namanya dokumen aslinya, kemudian bawa fotokopinya, nanti notaris akan melegalisir ya, menyebutkan bahwa yang dilegalisir itu adalah sesuai dengan aslinya. Jadi kalau dilihat persyaratan AS agak lebih lebih mudah gitu ya, sehingga kalau dilihat peluang untuk teman-teman sangat besar untuk mendaftar. Nah, kemudian kalau yang ngambil S3 ya minta academic reference dari dosen pembimbing S2. Template-nya sudah ada di websitenya AAI. Kemudian kalau ada ASN minta untuk mengisi nominating agency report. Jadi dari atasan gitu ya, dari rektor, dari kementerian dan sebagainya, untuk memberikan izin bahwa ketika teman-teman menjadi awardee itu teman-teman akan diizinkan untuk mengikuti prosesnya dari pre-departure training sampai dengan selesai. Kemudian ada baru lagi adalah SK pengangkatan PNS untuk yang dari ASN, kemudian referee report. Kalau yang non ASN boleh pakai referee report juga sudah ada di sudah ada di website. Ini adalah surat rekomendasi atasan. Nah, kalau yang mengambil master atau doktor yang lebih 50%-nya itu adalah riset, maka teman-teman harus mengisi di dalam aplikasi itu khusus ada tentang risetnya.